Shalom pemirsa, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada sabat ini, pelajaran yang ke-8 dengan judul Hiburkanlah Umatku. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Saudara-saudaraku, Allah melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2 mengumumkan bahwa masa-masa sulit dan penuh penderitaan yang dialami umatnya telah berakhir. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara-saudara, sahabat ini atau pelajaran ini kita akan mempelajari dari Yesaya pasal 40, pekabaran daripada Tuhan melalui hambanya Nabi Yesaya. Baik, sebelum kita mempelajari dari hari ke hari, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini, kembali kami membutuhkan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus pada saat kami mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini untuk mempersiapkan kehidupan kami di zaman akhir ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Penghiburan untuk Masa Depan. Berdasarkan Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, tadi sudah dikatakan bahwa di dalam ayat itu Allah menyatakan bahwa masa penghukuman ataupun perhambaan itu telah berakhir. Pertanyaannya, kapankah penghukuman? Kapankah perhambaan itu berakhir? Jawaban dari pertanyaan ini adalah yang pertama, penghukuman berakhir ketika Allah membebaskan Yehuda dengan menghancurkan tentara Sanherib, tentara Asyur pada tahun 701 sebelum Tarik Masehi. Kita bisa baca di dalam pelajaran yang lalu, yaitu Yesaya pasalnya yang ke-37. Lalu yang berikut, ketika Allah menghukum Babel dan bangsa-bangsa lain di sekitar kerajaan Yehuda, yang terhadapnya Yesaya menulis pekabaran di dalam Yesaya pasal 14 sampai Yesaya pasalnya yang ke-23. Lalu berikutnya, pembebasan ataupun penghukuman itu berakhir ketika Allah menggunakan Kores, orang Persia, yang menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Tarik Masehi, yang membebaskan Yehuda dari pembuangan. Itu kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 44 dan juga Yesaya pasalnya yang ke-45. Jadi saudara-saudara, penghiburan untuk masa depan dalam Yesaya 40 ini sebenarnya 105 tahun sebelumnya sudah ada. Yaitu di dalam Yesaya pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Di situ dikatakan sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Saudara-saudara, inilah janji Allah kepada umatnya bahwa penderitaan mereka pasti ada akhirnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, betapa pentingnya untuk selalu bergantung kepada janji-janji Allah. Tidak peduli apapun kesulitan yang ada pada saat itu ataupun saat ini. Pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu. Mengapa begitu penting bergantung pada janji-janji Allah? Saudara-saudara, kita harus bergantung pada janji Allah. Karena janji Allah pasti digenapi. Tidak peduli dengan kesulitan yang kita hadapi. Pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul Kehadiran, Firman, dan Perbaikan Jalan. Berdasarkan ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-8 dari Yesaya pasal yang ke-40. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimanakah umat Allah menerima
penghiburan. Dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5 dijelaskan bahwa Tuhan akan datang menyatakan kemuliaannya. Lalu di ayat yang ke-8 dinyatakan bahwa firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi kedatangan Allah untuk menyatakan kemuliaan dan firman-Nya, inilah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Di mana kehadiran Allah dan firman-Nya adalah unsur utama dari perjanjian Allah dengan Israel yang diabadikan di tempat kudusnya di tengah-tengah mereka. Itu kita bisa baca atau kita lihat ceritanya di dalam Keluaran pasal yang ke-25 tentang bait suci Allah. Saudara-saudara, kehadiran Allah dan firman-Nya lah yang dapat dipercaya membawa penghiburan, membawa pembebasan dan pengharapan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, persiapan apakah yang diperlukan bagi kedatangan daripada Tuhan? Saudara-saudara, kedatangan Tuhan harus didahului dengan perbaikan jalan, dalam tanda petik. Dan Allah adalah satu-satunya yang dapat melakukan pekerjaan itu. Karena di dalam Yesaya pasal 42, ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan, Dialah yang dapat membuat tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Lalu saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, di Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, secara jelas menerapkan nubuatan Yesaya ini kepada perbaikan jalan secara rohani. Jadi, perbaikan jalan adalah pertobatan, yaitu kemauan untuk meninggalkan dosa-dosa sebagai syarat untuk menerima penghiburan Allah melalui pengampunan dan kehadirannya. Dan di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai ayat yang ke-34 memberitakan pesan rohani yang sama agar orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan dapat memahami sifat rohani dari perbaikan jalan tadi dalam tanda petik bagi Allah. Dan di pasal ini, di dalam Yeremia pasal 31, Tuhan berjanji kepada mereka yang rindu untuk memiliki awal yang baru. Janjinya adalah sebuah perjanjian baru, di mana Allah menaruh hukumnya dalam hati mereka dan berjanji untuk menjadi Allah mereka. Pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, yaitu perbaikan jalan apakah yang kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Saudara-saudara, perbaikan jalan yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Yaitu terima Yesus dalam hidup kita dengan menuruti segala firman-Nya. Kita lanjut pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul lahirnya penginjilan. Lahirnya penginjilan. Saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ada peristiwa di mana pembawa berita mengumumkan, lihat itu Allahmu. Itu di dalam ayat inti kita, Yesaya 40 ayat yang ke-9. Dan di Yesaya pasal 41 ayat 27, Yesaya 52 ayatnya yang ke-7, pembawa berita muncul seorang laki-laki yang membawa kabar baik untuk Yerusalem. Di dalam Yesaya 41 dengan Yesaya 52, pembawa beritanya itu adalah laki-laki. Namun kalau kita baca tadi di dalam Yesaya 40 ayat 9, ayat inti kita, pembawa berita yang mengumumkan, lihat itu Allahmu, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya menggunakan bentuk feminim. Jadi pembawa beritanya itu adalah perempuan. Dan sementara itu saudara-saudara, perjanjian baru menerapkan Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5 kepada Yohanes Pembaptis, yaitu orang yang berseru-seru di padang itu. Dan Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Firman Allah yang kekal sebagai wujud kehadiran Tuhan dalam bentuk manusia yang tinggal di antara umatnya. Berdasarkan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya sebelum Yohanes Pembaptis, ada orang lain yang telah menyampaikan kabar baik kedatangan Allah, kedatangan Yesus. Di antara mereka yang mula-mula
memberitakan kabar baik itu adalah Simeon dan juga Hana yang sudah lanjut usia. Ketika mereka bertemu bayi Yesus saat Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf untuk doa penyerahan di bait suci. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-38. Jadi seperti dalam kitab Yesaya tadi, Yesaya 40 ayat 9, Yesaya 41, Yesaya 52 tadi, pembawa berita itu bisa pria, bisa wanita. Jadi dalam terang nubuatan Yesaya, tampaknya bukanlah sebuah kebetulan di mana Hana, seorang perempuan, seorang nabiah, adalah yang pertama kali mengumumkan di depan umum, yaitu di Gunung Bait Suci, kepada penduduk Yerusalem bahwa Tuhan sudah datang. Lalu di kemudian hari, Kristus mempercayakan kepada wanita lain, Maria Magdalena, pembawa kabar pertama dari kebangkitannya yang penuh kemenangan. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 17 dan 18. Yang memastikan bahwa misi penginjilan Yesus kepada dunia telah diselesaikan. Saudara-saudara, inilah kelahiran penginjilan Kristen, di mana pria dan wanita membawa berita Injil, kabar baik bahwa Yesus Kristus telah datang membawa keselamatan. Jadi pelajaran penting yang ketiga, pelajaran penting hari Selasa, bagaimanakah dan kapankah penginjilan itu lahir? Saudara-saudara, penginjilan itu lahir ketika pria dan wanita mau menjadi pembawa berita, pembawa kabar bahwa Yesus telah datang membawa keselamatan. Pelajaran selanjutnya, pelajaran yang keempat dengan judul Pencipta yang penuh rahmat. Berdasarkan Yesaya 40 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Saudara-saudara, Yesaya pasal 40 temanya itu adalah tentang rahmat dan kuasa Allah. Di mana di sepanjang pasal ini, pasal 40, rahmat dan kuasa Allah terjalin erat menjadi satu. Sebab rahmat dan kuasa ini dibutuhkan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Allah ingin menyelamatkan umatnya karena Allah penuh dengan rahmat. Allah sanggup menyelamatkan umatnya karena Allah sangat berkuasa. Saudara-saudara, setelah memperkenalkan kekuasaan Allah dalam hal kemuliaan dan keabadiannya di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Lalu Yesaya menguraikan kekuatan dan kebijaksanaan Allah yang lebih tinggi, yang membuat dunia dan penduduknya tampak lemah. Itu kita bisa baca di ayat 12 sampai ayat yang ke-17 dari Yesaya pasalnya yang ke-40. Jadi ketika pertanyaan retorika Yesaya di dalam ayat yang ke-18 dari Yesaya 40, kepada siapakah engkau akan samakan Allah? Maka Yesaya dan bahkan juga Ayub menjawabnya dengan pasti, tidak ada. Karena Allah tidak dapat dibandingkan. Allah tidak dapat disamakan dengan siapa atau apapun. Yesaya mengajukan pertanyaan itu merujuk pada tindakan orang-orang yang menyamakan Allah dengan berhala. Yesaya 40 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dan maksud daripada hamba Tuhan ini, Yesaya, dalam mengajukan pertanyaan retorika itu adalah dia ingin memastikan bahwa bangsa itu, orang Yehuda, mengerti betul tentang keunikan Allah dan membawa argumen-argumen yang tidak dapat dibantah bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Kita bisa baca di ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Saudara-saudara, inilah pekabaran yang Yesaya bawa untuk menghiburkan umatnya yang membutuhkan rahmat dan kuasa Allah dan fakta bahwa Dia atau Allah adalah pencipta. Pelajaran penting yang keempat, pelajaran hari Rabu, pekabaran apakah yang Yesaya bawa kepada orang Yehuda. Pekabaran yang Yesaya bawa kepada orang Yehuda adalah bahwa Allah itu penuh rahmat dan kuasa. Dan Allah itu adalah pencipta, bukan ciptaan atau berhala. Kita akhiri pelajaran kita, pelajaran hari Kamis dengan judul Masalah dengan Penyembahan Berhala. Berdasarkan Yesaya 40 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 tadi.
Saudara-saudara, berhala menghancurkan hubungan kita yang intim dengan Allah oleh menggantikan Allah dengan yang lain. Dan itu adalah perzinahan secara rohani. Saudara-saudara, tidak ada yang dapat mewakili kemuliaan dan kebesaran Allah. Menyembah berhala merupakan pelanggaran hukum pertama. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengan demikian, berhala dan juga penyembahan kepada berhala itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pertama dan juga hukum yang kedua. Saudara-saudara, umat Allah, saudara dan saya tidak memerlukan berhala. Sebab kita memiliki sekinanya, kita memiliki kehadirannya yang hadir bersama-sama di dalam kehidupan kita pada zaman bangsa Yehuda di dalam bait sucinya. Menyembah berhala adalah menggantikan dia dan juga menyangkal hadiratnya. Komentar hamba Tuhan, Nyonya White, di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, jilid 2, halaman 1011 sampai 1012. Di situ dikatakan begini, banyak orang yang disebut Kristen melayani ilah lain selain Tuhan. Pencipta kita menuntut pengabdian yang tertinggi sebagai bentuk kesetiaan kita. Dan ini yang penting. Apapun yang dapat mengurangi kasih kita kepada Tuhan atau yang mengganggu pelayanan kita kepadanya, itu menjadi berhala. Itu menjadi berhala. Saudara-saudara, jenis penyembahan berhala apakah yang kita hadapi pada saat ini? Penyembahan berhala dalam bentuk halus apakah pada zaman ini? Saudara-saudara, materialisme dan menghormati kekuatan yang kita yakini dapat memberi kita kesejahteraan dan kemakmuran. Kekuatan yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan di luar Tuhan. Itu juga merupakan konsep berhala pada zaman modern ini. Dan inilah ujian yang dihadapi umat-umat Tuhan sebelum Tuhan datang. Dan pilihannya saudara-saudara akan tetap sama seperti pada zaman Yesaya. Apakah kita menyembah pencipta atau kita menyembah yang lain atau menyembah ciptaan? Jadi pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, masalah apakah yang akan dialami umat Tuhan sebelum kedatangannya? Masalah yang dihadapi umat-umat Allah adalah di mana mereka tidak lagi menghormati Allah, tetapi lebih menghormati materi dan kekuatan yang mereka yakini dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Demikianlah saudara-saudara pelajaran kita pada sahabat ini, pelajaran yang ke-8, hiburkanlah umatku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Satu pelajaran yang indah. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang sering menjadi pengkhianat bagimu Tuhan. Kami durhaka kepadamu Tuhan, tapi Engkau masih mau menghibur kami. Dan kami boleh melihat bagaimana rahmat dan kuasa Tuhan yang merupakan unsur daripada Allah untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Bapa atas pekabaran yang kami boleh dapat pada sahabat ini. Memberkati kami, pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta daripada persekutuan Roh Tuhan yang kudus itu boleh menjadi bagian kami hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.